Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mumadidul wal ayyam. Wassalamu taslima katsira, amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di siang Jumat yang berbahagia ini kita dapat kembali melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan untuk kita pada umumnya. Senantiasalah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia tentulah hidup di atas dunia ini harus bijak dalam menentukan perjalanan ini. Kenapa? Karena dunia ini merupakan tempat perjalanan. Karena kita hidup merupakan dari dunia ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan yang panjang, dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang menciptakan seluruh makhluk dan menjadikan mereka tunduk beribadah kepadanya, mensucikannya dan bersujud kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa ma fil ard wat tayru saffah kullun qad alima salatun wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun." Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan bumi, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat 24-21. Di samping beribadahnya seluruh alam ini dengan tasbihnya yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga ingin menciptakan satu makhluk yang baru yang juga akan menyembahnya setelah memberi makhluk tersebut akal, satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Makhluk baru ini juga diberikan berbagai kemampuan yang dengannya ia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan yang belum pernah dicapai oleh makhluk sebelumnya, termasuk malaikat. Namun di samping diberi kelebihan akal, ia juga diberi nafsu yang mencintai berbagai syahwat dan tidak pernah melihat akibat dari apa yang telah dilakukan. Makhluk itu ialah bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali penciptaannya makhluk barunya ini bernama manusia, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada makhluk tersebut sebagai bentuk penghormatan. Maka semua malaikat melaksanakan perintah tersebut kecuali iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis.
ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Quran surah Al-Baqarah 2:34. Mengapa iblis tidak sujud kepada Adam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda illa iz amartuka." Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 7:12. Jika demikian, kesombonganlah yang menghalanginya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Lantas apa akibatnya? Yaitu siksa yang sangat pedih, laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah serta sanksi berupa pemenjaraan selamanya di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala akhruj minha mazquman wa man malhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Quran surah Al-A'raf 7:18. Kemudian setelah itu iblis turun ke muka bumi. Iblis bersumpah dan turunnya manusia ke bumi. Iblis telah mengetahui tempat kembalinya ialah ke neraka. Akan tetapi walaupun ia mengetahui tempat kembalinya ke neraka, tetapi ia tidak segera bertaubat, malah semakin menambah pembangkangannya, dan justru ia semakin benci dan iri kepada Adam alaihissalam. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menangguhkan siksanya selama dia hidup di dunia ini, supaya bisa membalas dendamnya kepada anak Adam dan anak cucunya, serta mengajak mereka semua untuk menemaninya di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan, waktunya hari kiamat. Quran surah Shad 79:81. Setelah permohonannya dipenuhi, makhluk laknat ini bersumpah dengan kemuliaan Allah bahawa ia akan bekerja keras sepanjang masa penangguhannya untuk menjerumuskan anak cucu Adam dan memalingkan mereka dari jalan yang lurus dengan segala cara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa summa la tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan menentangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dan dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surah Al-A'raf 7:16-17. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam alaihissalam di dalam surga dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Kemudian dia menciptakan untuk Adam seorang pendamping bernama Hawa, dan dia menghalalkan untuk keduanya semua yang ada di surga kecuali satu pohon. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Hai Adam,
diamilah oleh engkau dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah 235. Dengan segera iblis pun mulai melaksanakan rencana jahatnya untuk menjerumuskan manusia. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu penangguhannya yang telah didapatkannya. Iblis memulai rencananya dengan membisikkan rayuan kepada Adam dan istrinya agar mau memakan pohon terlarang itu. Dia mengatakan bahawa pohon tersebut adalah pohon keabadian, dan dia bersumpah kepada Allah dan Hawa dengan nama Allah. Akhirnya Adam dan Siti Hawa alaihissalam tergoda, dan akhirnya Allah murka kepada mereka, dan Allah menurunkan Adam alaihissalam dan Siti Hawa ke muka bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang singkat ini kita menyadari bahwasanya iblis alaihissalam merupakan musuh kita. Dan iblis telah mengetahui tujuannya ialah neraka, dan ia mengajak kita semua ke neraka. Oleh karena itu, dengan kesungguhan iblis tersebut perlu kita menyadari diri kita, bagaimana diri kita mengatur diri kita agar tidak terjerumus mengikuti jalan iblis yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hidup kita ini singkat, di mana kita dulunya ada dan sekarang kita menjadi ada dan hidup di atas dunia ini, dan kelak kita akan menemui kematian dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi oleh Allah pilihan, ke manakah kita, ke surgakah atau neraka? Tentu jawabannya amalan-amalan kita amalan kita di dunia ini yang menentukan akhir dari perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mumariddu wal ayyam, wa sallama taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masharikil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khususan mujahidin fi Palestin,
خصوصا المجاهدين في فلسطين ولمن إقام الدين ولمن أحسن إلينا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا 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 الله لا
malam Senin setelah sholat Isya dalam